Amin? Yeah. Wow. Haleluya. Kita lanjut. Hari kita masuk pada pembahasan kita ke-17. Berarti sudah 17 minggu berturut-turut kita terus membahas tentang penginjilan. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan melalui online ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, untuk punya api penginjilan. Karena saya percaya di akhir zaman salah satu khotbah yang paling jarang dikhotbahkan adalah tentang penginjilan. Semua senang bicara tentang berkat, semua senang bicara tentang mujizat, which is great. Senang bicara tentang doktrin, haleluya. Senang bicara tentang akhir zaman, wow, it's awesome. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin sedikit yang berbicara tentang penginjilan karena dianggap topik yang kurang nendang. Topik yang kurang ngejual, topik yang dianggap sensasinya kurang mantap, saudara. Tapi justru di saat ini gereja kita nggak mau ikut arus, saudara. Kita mau tetap ikut tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya betul di akhir zaman kata Alkitab Injil harus diberitakan. Tapi bagaimana Injil harus diberitakan kalau apinya nggak muncul? Kalau orang-orangnya nggak dibakar, orang-orangnya nggak menyadari tentang tanggung jawab orang percaya di akhir zaman, yaitu pergi beritakan Injil pada segala makhluk. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di gereja ini, dari tahun lalu kita udah terus bahas tentang penginjilan. Dan sekarang minggu yang ke-17, saudara. Dan dalam minggu ke-17 ini, atau sesi ke-17 dari pembahasan tentang penginjilan, karena topik utama kita adalah 33 hal penting tentang penginjilan. Ya kan? Itu sebabnya saya juga encourage saudara. Karena 2 minggu lagi, kita akan launching buku saya yang terbaru, yang berbicara tentang 33 tanggung jawab gereja di akhir zaman. Kita hanya bicara tentang berkat, mujizat. Tapi kita lupa tanggung jawab. Saya dorong saudara, betul launchingnya di bulan April. Tapi kita udah beri kesempatan pre-order dengan diskon 50%. Nanti ada pengumumannya. Dan saya really encourage saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan hanya kita sibuk dengan hak. Bukan hanya kita sibuk dengan our right, but our duty. Tanggung jawab kita. Karena saya percaya di akhir zaman dibutuhkan gereja Tuhan yang siap untuk bertanggung jawab, menginjil, melakukan hal yang terbaik, bagi kemuliaan Tuhan. Buku saya berjudul 33 tanggung jawab gereja Tuhan di akhir zaman. Saya betul-betul berdoa supaya setiap saudara dapat memilikinya, dapat mempelajarinya, dapat hidup di dalamnya, dan dapat menjadi gereja Tuhan, orang percaya yang bertanggung jawab. Karena di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. I know and I believe in it. Tetapi we have to do our duty. Setiap kita harus menjalankan tanggung jawab kita. Nah, hari ini dalam pembahasan kita tentang penginjilan, dalam 33 tanggung jawab gereja Tuhan akhir zaman, salah satunya adalah penginjilan. Tapi di sini saya bahas secara detail tentang penginjilan itu. Dan pembahasan ke-17 ini, saya mau bicara tentang penginjilan dan kerjasama. Karena salah satu yang iblis mau buat di akhir zaman, para penginjil merasa, I can do it by myself. Dan because I can do it by myself, akhirnya kita bukan sibuk dengan fokus pada penginjilan, tapi kita mulai sibuk dengan competition between us. Siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, siapa yang terdahsyat, siapa yang doktrinnya paling baik. Dan karena competition, akhirnya mulai saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Dan iblis tepuk tangan. Karena iblis berpikir, my plan is happen. Yang kuharapkan itu yang terjadi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau,
Orang kalau hatinya hati penginjilan, maka jiwanya adalah jiwa unity. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang kalau hatinya penginjilan, maka jiwanya jiwa unity. Saya ulangi sekali lagi. Orang kalau hatinya penginjilan, jiwanya jiwa unity. Ayo ketik di live chat saudara. Orang kalau hatinya penginjilan, jiwanya unity. Wih. Amin. Orang kalau hatinya penginjilan, fokusnya jiwa-jiwa diselamatkan, maka jiwa yang membara dalam hidupnya adalah unity, mau kerja sama, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepada dengan bahu membahu. Perhatikan kalimat ini. Beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Bibirnya bersih. Bibirnya tidak menghakimi, bibirnya tidak menyerang, bibirnya tidak mempermalukan, bibirnya tidak menjatuhkan, bibirnya tidak berkompetisi, tetapi memanggil nama Tuhan. Fokusnya adalah the cross of Christ. Fokusnya adalah Injil Kristus. Fokusnya adalah salib Kristus. Dan pelayanannya bahu membahu. Bukan sikut menyikut. Yang kita lihat hari-hari ini banyak pelayanan yang sikut menyikut. Tapi yang Tuhan cari bahu membahu. Makanya Alkitab bilang Tuhan memberikan bibir yang lain. Bibir apa ini? Kalau dalam Yesaya dikatakan Tuhan memberikan aku lidah seorang murid, artinya bibir seorang murid, telinga seorang murid yang mau belajar, mau bergandengan tangan, mau memuliakan Tuhan. Dan yang paling penting, beribadah kepadanya, melayani dia dengan bahu membahu. Haleluya. Klik. Hakim-Hakim 3 ayat 27 sampai 29. Ini kita bicara tentang pengalaman Ehud. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Ayat 29. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Lihat nggak waktu mereka bersatu? Waktu mereka tidak berkompetisi. Waktu mereka tidak sibuk dengan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi waktu mereka mau bersatu, saling menopang, saling membangun, saling menolong, saling mengkoreksi satu sama lainnya. Apa yang terjadi? Mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Dan bukan orang-orang lemah, orang yang tegap dan tangkas, orang pun tidak ada yang lolos. Makanya, salah satu yang setan paling gak suka di akhir zaman adalah unity. Karena unity selalu akan membawa glory. Unity will lead to glory. Kesatuan akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya katakan kesatuan menuntun pada kemenangan yang luar biasa. Unity leads to glory. Lihat selanjutnya, klik. Nah, saya pelajari gini. Pada dasarnya kita menyembah Allah yang kreatif. Karena itu metode penginjilan juga harus kreatif dan berbeda-beda. Ada yang pelayanan di desa, ada yang pelayanan di kota. Dan gak perlu cari
cari dikotomi pelayanan mana yang terbaik. Masing-masing ada tantangannya. Masing-masing ada keindahannya. Masing-masing ada air matanya. Masing-masing ada pialanya. Ada yang pelayanannya melalui puisi, pelayanannya melalui gambar, pelayanannya melalui seni, pelayanannya melalui konseling, pelayanannya melalui dunia usaha. Iblis mau kita pikir pelayanan hanya melalui KKR, hanya melalui berkhotbah. No, ada banyak orang yang tidak bisa diselamatkan lewat khotbah, tapi bisa diselamatkan lewat lagu. Ada orang yang nggak bisa diselamatkan melalui pelayanan, tapi bisa diselamatkan melalui konseling. Ada orang yang tidak bisa diselamatkan melalui KKR dan kebangunan rohani, tapi diselamatkan waktu dia sakit. Ada orang yang mendoakannya. Ada orang yang bisa diselamatkan bukan lewat KKR, karena dia juga hendak melihat kelakuan hamba-hamba Tuhan tertentu, tapi justru dia bisa diselamatkan karena waktu dia sakit, ada yang menolongnya, waktu dia susah, ada yang membantunya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah batasi kuasa Allah. Jangan pernah banding-bandingkan, oh pelayanan di kota-kota besar itu pelayanan-pelayanan duniawi, tapi pelayanan-pelayanan kita yang di pedalaman-pedalaman itu yang lebih rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pelayanan hanya perlu di pedalaman? Terus orang-orang kota harus masuk neraka semuanya? Oh pelayanan orang-orang kaya itu pelayanan dari orang-orang yang hanya hidupnya hedon. Tapi kami yang pelayanan orang miskin itu jauh lebih baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maksud saudara apa? Hanya orang miskin yang boleh dilayani, oleh orang kaya kita biarkan masuk neraka semuanya? Hello? Belajar punya otak yang luas dong. Kita butuh menyelamatkan orang miskin, kita butuh juga melayani orang kaya. Tetapi mau kita melayani orang miskin, kalau kita melayani orang kaya, kita tetap hambanya Tuhan. Ya nggak perlu berkompetisi. Ya nggak perlu bertanya siapa yang terbesar. Yang penting kita lakukan tanggung jawab tugas kita. Yang pertama dengan sukacita. Dan yang kedua dengan yang terbaik. Yang ketiga dengan takut akan Tuhan. Dan yang keempat dengan ketaatan mutlak pada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada yang pelayanannya berkhotbah, tetapi ada yang pelayanannya melalui lukisan, ada yang pelayanannya melalui memberi makan, ada yang pelayanan dengan mendoakan orang yang nggak diketahui orang, dia masuk kamar dan doakan orang-orang tertentu. Pelayanan itu sangat variatif. Makanya saya ada pada kesimpulan, pada dasarnya kita menyembah Allah yang kreatif. Karena itu metode penginjilan juga berbeda-beda. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa metode penginjilan yang paling efektif dan paling yang terbaik. Ada yang melayani melalui media. Ada yang melalui KKR langsung. Ada yang melayani melalui pembukaan panti-panti asuhan. Ada yang melayani menjadi guru untuk mendidik anak-anak sekolah. Dia hanya guru matematika. Tapi dia mendoakan murid-muridnya, ibu, bapak, guru matematika, guru sejarah, guru geografi, guru tata boga, guru tata buku. Apapun pelajaran yang kau berikan, tapi engkau dengan tulus saya beri nama. Engkau seorang penginjil yang kreatif. Engkau pedagang. Dan engkau menjangkau rekan-rekanmu. Engkau punya koperasi, UMKM, whatever the name is. Tapi jiwamu melayani, saya beri nama kau seorang penginjil yang kreatif. Jangan sampai kita membatasi. Wah, kalau dia pendeta khotbah KKR di depan ribuan orang. Wah, ini kastanya kasta Brahmana. Kasta tertinggi. Tapi kalau dia cuma pelayanan musik, dia cuma pelayanan sebagai guru dan lain-lain. Oh, itu kastanya sudra. Saya beri nama kau bodoh. Kau tertipu oleh setan. Setan telah memecah belah kita. Paling Tuhan mau adalah unity.
Kita menyembah Allah yang kreatif karena itu metode penginjilan juga berbeda-beda. Tidak dapat mengklaim bahwa metode penginjilan yang paling efektif dan paling terbaik. Klik. Salah satu hal yang paling bodoh dalam dunia penginjilan adalah berkompetisi. Competition is the most stupid things in evangelization. Berkompetisi adalah hal yang paling bodoh dalam dunia penginjilan. Karena dalam dunia penginjilan kita harus fokus pada salib Kristus. Kita harus fokus pada jiwa-jiwa. Kita harus fokus pada tuntunan Roh Kudus dan kita harus fokus pada kesucian. Cara Tuhan memakai setiap orang berbeda-beda. Berita pelayanan setiap orang berbeda-beda. Cara Tuhan memakai setiap kita berbeda-beda. Metodenya boleh berbeda-beda, tapi hanya satu nama yang kita tinggikan dan agungkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tujuannya hanya satu. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Kalau kita mulai terpikirkan siapa yang terbesar, siapa yang terbenar, siapa yang terhebat, siapa yang terluar biasa, saya beri nama, you miss the calling of God in your life. Klik. Jadi ingat ya, salah satu hal yang paling bodoh dalam penginjilan adalah berkompetisi. Saya coba pelajari kenapa berkompetisi adalah salah satu hal yang paling bodoh dalam penginjilan. Yang pertama, karena dengan berkompetisi kita bisa jatuh dalam kesombongan dan membanggakan kelebihan kita. Iya dong, kalau kita mulai berkompetisi, kita mulai bertanya seperti murid-murid, siapakah yang terbesar di antara kami? Dan itu berarti the spirit of Herod, roh Herodes mulai menguasai kita. Kenapa Herodes memerintahkan bunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun mati semua? Karena dia terganggu dengan kalimat orang-orang Majus yang berkata, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Herodes berpikir, what? A newborn king? Wow, berarti dia akan menggantikan posisi saya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan senior menggencet hamba-hamba Tuhan junior. Tidak sedikit pelayanan-pelayanan yang sudah establish. Dia menyingkirkan hamba-hamba Tuhan yang baru mulai melayani. Dia anggap, anak kemarin sore masih hijau. Wah. Hanya didasari pada kesombongan. Dan membanggakan kelebihan kita. Paulus mengajar kita dengan kalimat luar biasa. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dunia penginjilan membutuhkan orang-orang rendah hati. Dunia penginjilan membutuhkan orang-orang yang menyadari bahwa kalau saya boleh berbuat sesuatu itu karena anugerah Tuhan. Dunia penginjilan membutuhkan orang-orang yang menyadari saya hamba. Karena itu saya harus kerja keras melakukan yang terbaik dan bergandengan tangan dengan semua orang yang punya visi yang sama. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang kedua. Mengapa berkompetisi? Adalah hal yang paling bodoh dalam dunia penginjilan. Karena dengan berkompetisi yang pertama kita bisa jatuh dalam kesombongan dan membanggakan kelebihan kita pada Allah benci orang sombong. Yang kedua, karena dengan berkompetisi kita bisa tertipu iblis dengan persaingan. Menunjukkan siapa yang lebih hebat. Jadi kita bukan memenangkan jiwa, tetapi kita memenangkan pertandingan. Karena kita hanya mau sibuk siapa yang memenangkan jiwa lebih banyak, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kreatif, siapa yang kelihatan lebih sukses dalam pelayanannya. Padahal nothing to do with that. Tuhan tidak mencari siapa yang paling sukses, tapi Tuhan mencari siapa yang mau taat, dengar-dengaran, setia, hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintahnya. Makanya iblis mau arahkan kita berkompetisi. Bayangkan. Dari zaman Yohanes dan Yesus, iblis sudah merasuk murid-murid Yohanes. Sehingga murid-murid Yohanes lapor pada Yohanes dan berkata, Guru, dia yang pernah kau baptis di sungai Yordan, sekarang membaptis orang juga bahkan lebih banyak. Wah, mereka pikir Yohanes akan berkata, apa? Kan dia aku baptis, kenapa sekarang cari murid sendiri? Wah, no. Lihat the spirit of unity of John. Yohanes bilang apa?
Dia harus makin besar. Dan aku harus makin berkurang. That is the spirit of unity. Itulah roh kesatuan. Bagaimana kita tidak fokus pada persaingan. Tapi kita fokus pada meninggikan Kristus. Meluaskan kerajaan Allah. Memberitakan Injil. Memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan yang ketiga. Mengapa berkompetisi adalah hal yang terbodoh dalam pelayanan penginjilan. Karena dengan berkompetisi kita bisa saling menghakimi, menjatuhkan dan merendahkan. Kalau kita mau melayani maka kita saling mengasihi. Kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan, kita saling membantu, dan kita saling menopang satu sama lainnya. Makanya istilahnya saya suka sekali tadi Stefania. Bahu membahu. Apa tugas bahu? Mengangkat. Apa tugas bahu? Membuat orang meletakkan kepala dan menangis di bahu. Apa tugas bahu? Memikul segala kekuatan di tangan bagi yang jatuh. Makanya bahu membahu istilahnya. Tapi yang paling ngeri sekarang, yang terjadi sikut menyikut. Kenapa gampang orang sekarang menghakimi? Kenapa orang sekarang gampang menyerang, gampang menjatuhkan? Saya khawatir karena roh di dalamnya ada the spirit of competition. Hanya karena beda denominasi. Hanya beda kepercayaan. Yang satu percaya bahasa roh, yang satu nggak percaya bahasa roh. Tapi perdebatan ini sudah ratusan tahun yang lalu. Yang satu percaya sekali selamat tetap selamat karena dia percaya doktrin Calvin. Dan sebagian berkata keselamatan bisa hilang karena dia percaya doktrinnya Arminius. Dan perdebatan ini udah ratusan tahun, saudara. Kalau masih sekarang berdebat, saya beri nama kampungan, norak, dan bodoh, saudara. Maju, bersatu, bergandengan tangan. Biarlah Kristus yang menjadi hakim di antara kita. Mengapa berkompetisi adalah hal yang paling bodoh dalam pelayanan penginjilan? Yang pertama, kalau dengan berkompetisi kita bisa jatuh dalam kesombongan dan membanggakan kelebihan kita. Yang kedua, kita bisa tertipu iblis dengan persaingan menunjukkan siapa yang lebih hebat. Kenapa Saul berkali-kali mau membunuh Daud? Karena iblis masuk dalam hatinya. Dan dia tidak melihat Daud sebagai potensi untuk maju bersama, tapi dia melihat Daud sebagai pesaingnya. Ini yang berbahaya. Yang ketiga, karena dengan berkompetisi kita bisa saling menghakimi, saling menjatuhkan, dan saling merendahkan. Padahal bukan itu panggilan kita. Bukankah panggilan kita untuk saling menopang, saling menguatkan, saling membangun dalam kasih? Yang keempat, kenapa berkompetisi adalah hal yang bodoh dan bahkan terbodoh dalam penginjilan? Karena dengan berkompetisi kita bisa saling membunuh pelayanan lainnya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi ini yang setan mau. Setan membuat kita merasa benar. Setan membuat kita menemukan ayatnya. Untuk membenarkan tindakan kita menyerang, menjatuhkan, membunuh. Bahkan kalau perlu membuat dia murtad dan meninggalkan pelayanan. Ngeri, saudara. Ada orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kebencian. Sehingga ketika dia mengkritik seseorang, dia ingin pelayanannya tutup kalau perlu. Dia ingin gerejanya tutup. Dia ingin orangnya murtad, baru dia bangga. Lihat kan sekarang kan apa yang jadi kan? Nah, folks, perbedaan perlu diselesaikan dengan kedewasaan. Yang kau anggap sesat, yang kau anggap nabi palsu, yang kau anggap ajaran palsu, seringkali hanyalah perbedaan doktrin semata. Saya menguatkan tubuh Kristus hari ini untuk menutup telingamu dari orang-orang yang berhati busuk seperti itu. Dan saya mengetuk hati kawan-kawanku yang terhormat,
yang senang menyesat-nyesatkan orang, dan senang meninggikan doktrinmu sendiri. Hari-hari kau sebut doktrin gereja kami, apapun namanya. Saya beri nama. Engkau terlalu kekanak-kanakan. Dewasalah sedikit. Jangan sampai kau dipakai setan untuk membunuh pelayanan lain. Hanya karena hatimu yang tak lurus dan penuh kebencian itu. Ini waktunya kita menginjil. Ini waktunya kita bergandengan tangan. Ini waktunya, waktu yang sangat serius. Iblis sedang merajalela di akhir zaman. Gereja Tuhan harus bersatu. Engkau berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, engkau harus bersatu. Engkau dibaptis percik, engkau dibaptis selam, kita harus bersatu. Di gerejamu ada drum atau di gerejamu hanya ada orgel, kita harus bersatu. Ibadahmu tepuk tangan atau ibadahmu tidak tepuk tangan, kita harus bersatu. Engkau percaya mujizat setiap hari terjadi atau engkau tidak percaya mujizat setiap hari terjadi, kita harus bersatu. Engkau percaya Yesus penyembuh atau engkau hanya percaya Yesus juru selamat, kita harus bersatu. Teologiamu Calviniskah? Atau teologiamu Arminiuskah? Teologiamu Pantekostakah? Teologiamu Calviniskah? Atau teologiamu Karismatikah? Atau teologiamu apapun namanya? Presbyteriankah? Injilikah? Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang, we need to be in unity. Kita harus dalam kesatuan. Yang satu perahu dengan saya, yang rindu kesatuan tubuh Kristus, ketik di kolom komen saudara atau ketik di kolom live chat saudara. Kesatuan tubuh Kristus. Yes. Yes. Kalau saudara nggak setuju dengan kalimat saya, tulis di situ, gereja saya lebih baik daripada gereja orang. Tapi yang satu perahu dengan saya, yang setuju bahwa we need to be in unity, kita harus bersatu. Ketik bersama saya, kesatuan tubuh Kristus. Saudara percaya pengangkatan sebelum masa penderitaan? Saudara percaya pengangkatan di masa penderitaan? Saudara percaya tidak ada pengangkatan, kita tetap harus bersatu. Saudara percaya ada kerajaan 1000 tahun, saudara tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun, tetap harus bersatu. Bukan saling membunuh dan menghancurkan. Karena itu berarti kuasa setan sudah membelenggu dan memakai saudara untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan yang hebat ini. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Penginjilan yang efektif adalah penginjilan yang bekerja sama. Apa maksudnya? Klik. Saya catat di sini, mengapa kita harus bekerja sama? Satu, karena sebuah metode tidak mungkin dapat menjangkau semua orang dan semua kalangan. Kita harus bersatu. Satu gereja, satu hamba Tuhan, satu denominasi tidak bisa menyelamatkan seluruh orang di dunia ini. Kesimpulan saya, sebuah metode, sebuah denominasi, sebuah pelayanan, seorang pendeta tidak mungkin dapat menjangkau semua orang dan semua kalangan. Karena itu kita harus bergandengan tangan. Ada orang yang dapat diselamatkan dengan lagu yang teduh. Tapi ada orang juga yang dapat diselamatkan dengan lagu yang rame-rame. Ada orang yang dapat diselamatkan dengan khotbah. Tapi ada orang yang dapat diselamatkan dengan nyanyian. Ada orang yang dapat diselamatkan dengan nyanyian. Tapi ada orang yang dapat diselamatkan dengan uluran tangan. Ketika kita bantu dia waktu dia sakit. Ketika kita bantu dia dalam kelemahan dan kesusahannya. Ketika dia dididik dengan penuh kasih di sekolah. Ketika dia menjumpai seorang dokter atau seorang suster yang begitu baik ketika dia ada di rumah sakit. Metode berbeda. Tapi hanya untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, mengapa harus bekerja sama? Karena setiap metode pelayanan penginjilan pasti ada kelebihan dan kekuatannya.
Tetapi juga otomatis ada kekurangan dan kelemahannya. Setiap orang, setiap pelayanan, setiap gereja. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus, yang sempurna hanya sorga. Saya ada kekurangannya. Banyak. Bos. Tapi meskipun sedikit adalah kelebihannya, tega banget. Minimal kelebihan berat. Loh iya dong. Saya boleh banyak kekurangan, boleh banyak kelemahannya, tetapi pasti ada kelebihannya. Begitupun setiap gereja, begitupun setiap denominasi. Nah, kekurangan saya ditutupi oleh yang lain. Kelebihan saya menutupi kekurangan orang. Betapa indahnya kemuliaan kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama, kita masing-masing dilatih untuk semakin dewasa serta saling menghargai. Dalam hidup pelayanan saya punya prinsip sederhana. Sendiri lebih gampang, bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Artinya kalau saya mau lebih mudah, mau lebih gampang, kerjakan sendiri. Tapi kalau saya mau lihat hasil yang lebih berdampak, lebih berimpak, saya harus bergandengan tangan. Artinya apa? Bekerja sama itu kadang kala berat. Saya harus hilangkan ego. Saya harus mengalah. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih mampu menjelaskan. Dan saya harus berani juga dikoreksi, dinasehati, ditegur. Karena itu saya simpulkan. Mengapa harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama kita masing-masing dilatih. Untuk semakin dewasa dan saling menghargai. Dan pelayanan yang berdampak adalah pelayanan yang dewasa itu. Banyak pelayanan hancur di tengah jalan. Kenapa? Karena sifat kekanak-kanakannya selanjutnya. Mengapa harus bekerja sama? Yang pertama, karena sebuah metode tidak mungkin dapat menjangkau semua orang dan semua kalangan. Yang kedua, karena setiap metode pelayanan penginjilan pasti ada kelebihan dan kekuatannya, serta otomatis ada kekurangan dan kelemahannya. Yang ketiga, karena dengan kerjasama kita masing-masing dilatih untuk semakin dewasa, serta saling menghargai. Dan yang keempat, mengapa kita harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama kita melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Doa Yesus berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Berarti, unity is always the will of God. Kesatuan selalu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bersatu. Karena dengan bersatu jangkauan kita lebih besar. Dengan bersatu kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan dengan bersatu, kita akan jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir. Saya pelajari, apa dasar bekerja sama dalam penginjilan. Bagaimana kita terdorong untuk selalu mau bekerja sama. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan, ya gimana pendeta kadang-kala karena melihat situasi, jadi udahlah saya kerjakan sendiri. No. Apa dasar kita bisa bekerja sama dalam penginjilan? Yang pertama, setiap orang penting bisa menginjil serta harus menginjil. Itu dulu dasarnya. Bukan cuma saya yang paling hebat, bukan cuma saya yang paling penting, bukan cuma saya yang paling jago. Setiap orang penting di hadapan Tuhan. You are the apple of his eye, kata Alkitab. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Jadi kita menginjil bukan karena kita melihat mereka orang berdosa mati masuk neraka, bukan. Tapi karena mereka the apple of God's eye. Mereka biji matanya Tuhan, tapi mereka sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena itu kita menginjil. Dan kita tahu mereka adalah orang-orang penting. Dan yang berbeda dengan kita juga dapat dipakai Tuhan. Metodenya boleh berbeda. Yang satu berdoanya, Tuhan, Engkau di sorga, aku di bumi. Engkau hebat, dahsyat, luar biasa, aku penuh kekurangan serta kelemahan. Ada orang yang gaya doanya gitu kan. Tapi ada orang yang doanya, Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa. Yang satu bilang, apa itu doa kayak begitu? Emosional, emosional. Yang satu bilang, apa tuh doa kayak gitu? Dibuat-buat. Folks, people are different. And differences is made by God. Perbedaan diciptakan oleh Tuhan. Terus lo mau ributkan perbedaan.
Saya beri nama norak dan kampungan, saudara. Ya kan? Jadi dasar bekerja sama dalam penginjilan satu. Setiap orang penting bisa menginjil serta harus menginjil. Yang kedua, apa dasarnya supaya kita selalu bisa bekerja sama? Jangan saling iri hati dalam pelayanan penginjilan. Jadi yang menjadi dasar kita nggak bisa bergandengan tangan, seringkali iri hati. Makanya banyak pelayanan rusak bukan karena berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Kan ada pelayanan-pelayanan yang secara materi memang diberkati oleh Tuhan. Tujuannya supaya apa? Dan saya harus bersaksi jujur. Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center diberkati Tuhan. Thank God for that. Tapi itu bukan punya saya, itu titipan Tuhan. Kita bantu begitu banyak hamba Tuhan, kita beli perahu beberapa, kita kirimkan motor kepada beberapa hamba Tuhan, kita kirimkan bantuan untuk bangunan gereja, untuk kehidupan, untuk support anak-anak sekolah, kita bantu sekolah-sekolah teologi, kita bantu orang-orang susah, kita bantu janda-janda hamba Tuhan, banyak. Kita bantu pembangunan gereja, gak semua yang kita tampilkan itu semua pelayanan kita. Ada banyak juga yang karena etika kita tidak menampilkannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we thank God for every blessings. Dan kita pastikan bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan, kita bagikan lagi. Kenapa? Itulah tubuh Kristus, kita harus bergandengan tangan. Dan ketika kita bantu, kita nggak tanya dulu, kamu gereja Bethel kah, kamu Katolik kah, kamu Injili kah, kamu Protestan kah. Sejauh ada yang bisa kita bantu dengan sukacita. Bahkan kita nggak tanya kamu percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kita bantu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi jangan sampai kita berkompetisi hanya karena bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini yang saya bilang iri hati. Tidak sedikit orang saling menyerang hanya karena beda berkat. Yang satu bilang, oh pelayanan di kota besar itu duniawi, hedon. Apa itu pelayanan gak ada berkatnya? Loh, kalau ada yang gak diberkati, bantu dong. Kalau ada yang merasa diberkati, ayo bergandengan tangan, muliakan Kristus. Karena dengan berkat, kita bisa berbuat lebih banyak. Bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dasar bekerja sama dalam penginjilan. Lakukan tugas penginjilan sesuai perintah Tuhan serta passion kita. Kita harus menginjil, itu perintah Tuhan. Pergi, beritakan Injil pada setiap makhluk. Tapi passion setiap anak Tuhan beda-beda. Ada yang passionnya menjangkau ibu-ibu. Ada yang passionnya menjangkau tentara. Ada yang passionnya menjangkau orang-orang politik. Ada yang passionnya menjangkau orang-orang yang terbuang. Ada yang passionnya melayani orang-orang gila. Ada yang passionnya melayani suku-suku terabaikan. Ada yang passionnya wanita-wanita hamil di luar pernikahan. Saya kagum dengan orang-orang yang punya passion tertentu. Dan orang-orang kayak gini gak akan sibuk nyerang orang. Karena dia sibuk dengan panggilan Tuhan. Perhatikan ya. Orang-orang yang sibuk nyerang orang biasanya gak ada karyanya. Itu aja yang dikerjakan. Dan mungkin dia udah bosan sama apa yang dia kerjakan. Karena itu kerjaannya nyerang orang. Dan gak ada karya yang dia kerjakan. Ya itu karyanya nyerang orang. Gak ada passion. Passionnya itu dengki. Karena lihat orang lain maju, orang lain diberkati. Sementara dia lihat gue begini-begini aja, itu dia. Ya kan? Selanjutnya yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan dan pemuji. Dasar bekerja sama dalam penginjilan. Sadari. Dengan bersinergi dan bekerja sama dalam pelayanan. Maka potensi meluaskan kerajaan Allah di muka bumi makin terbuka. Wow. Saya simpulkan ya, 4 hal yang luar biasa ini. Saya simpulkan 4 hal yang luar biasa. Dasar bekerja sama dalam penginjilan. Yang pertama, setiap orang penting bisa menginjil serta harus menginjil termasuk kamu. Yang kedua, jangan saling iri hati, jangan dengki dalam pelayanan penginjilan. Yang satu diberikan talenta 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Ayo pakai bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, lakukan tugas penginjilan sesuai perintah Tuhan serta passion kita. Jadi kalau kita kerjakan sesuai panggilan dan passion kita, maka penginjilan itu menjadi asik gitu. Karena kita tahu ini yang Tuhan taruh dalam hati saya.
Tapi orang kalau udah gak punya passion, akhirnya ngeliat orang lain maju, ngeliat orang lain diberkati, nyerang kiri, nyerang kanan. Dan yang keempat, sadari, kalau saya bersinergi dan bekerja sama dalam pelayanan, maka potensi meluaskan kerajaan Allah di muka bumi makin terbuka. Karena target penginjilan, kata Alkitab, sampai setiap lutut bertelur, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Stop saling berkompetisi. Stop saling sikut menyikut. Mari bahu membahu. Unity is always the will of God. Kesatuan selalu adalah kehendak Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga Amin. padamu. Haleluya. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya. Segalanya di hidupku. Come on church, katakan dengan bangga, Yesus ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan betapa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mengerjakan buat kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Betul, kita harus menginjil, tapi pada saat yang bersamaan kita harus bekerja sama. Iblis mau kita berkompetisi, iblis mau kita sikut menyikut, tapi Tuhan mau kita bahu membahu. Karena waktu kita bersatu dan bekerja sama, kita akan meluaskan kerajaan Allah. Waktu kita bekerja sama, kita akan jadi berkat. Waktu kita bekerja sama, kita akan mengerjakan pekerjaan yang lebih dahsyat. Dan waktu kita bekerja sama, kita akan memuliakan Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin masih dalam pikiranmu engkau yang terbaik, terbenar, terhebat. Lalu hari ini sudah berpikir, Tuhan gak bisa saya begini terus. Masa gereja Tuhan mau ribut terus? Masa gereja Tuhan mau saling menjatuhkan terus? Masa saya berpikir saya yang paling benar? Masa saya gak fokus pada jiwa-jiwa? Saya hanya fokus pada orang lain, pelayanan lain, hamba Tuhan lain. Tapi hari ini Tuhan beri passion buat saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya seperti gak jelas passion saya apa. Tapi hari ini saya berkata, yes Lord, I am ready. Saya siap melayani. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini menjadi hari yang baik. Anugerahmu, kasih karuniamu, rahmatmu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini Roh Kudus kembali mengingatkan lewat berita firman Tuhan bahwa ini waktunya menginjil. Tapi dalam penginjilan kami tahu kami ada kekurangan, ada kelemahannya. Dan sebuah metode tidak mungkin dapat menjangkau semua hal dan semua kalangan di muka bumi ini. Karena itu sadarkan kami bahwa kami harus bekerja sama. Kami harus memenangkan jiwa. Kami harus fokus pada Yesus. Dan kami harus bahu-membahu dalam tugas pelayanan penginjilan Kristus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Ampuni kami kalau kami orangnya dengki, iri, berkompetisi, merasa yang paling hebat sendiri. Karena kami dikuasai oleh kesombongan dan kebanggaan akan diri kami sendiri. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, biarlah diberikan the spirit of unity. Karena kami percaya kalau roh kami penginjilan, maka jiwa kami adalah jiwa kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, terima kasih Tuhan buat karya-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tolong kami
untuk dapat melihat perbedaan sebagai kekayaan dalam kedewasaan Kristus. Terima kasih, saudaraku. Stop saling menjatuhkan, stop berkompetisi. This is a very critical moment untuk kita bergandengan tangan bersatu bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengerti firman Tuhan, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Dan Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita berdoa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala gangguan sakit penyakit, segala infeksi, kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Imani. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena sesuai imanmu jadi padamu. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh kemenangan boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, Tuhan selamatkan, Tuhan tuntun dalam kasih karunia Tuhan. Umat mayoritas di bangsa ini, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada keselamatan serta damai sejahtera yang sempurna. Polisi, tentara, jaksa, hakim, pengacara, Kapolri, Panglima TNI, bahkan gubernur, wali kota, para bupati, anggota DPRD, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, KPK, BNPT, BNPB, BPK, pimpinan lembaga-lembaga negara. Kami ucapkan berkat damai sejahtera. Jauhkan pemimpin kami dari dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan, roh serakah, roh korupsi. Keluar dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan, damai sejahtera, hikmat, kebijaksanaan boleh ada pada pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami ucapkan berkat untuk dokter, suster, bruder, para petugas rumah sakit di masa-masa di mana pandemi semakin landai. Tuhan tolong sehingga kami tidak kecolongan apapun, tapi semua tetap berjalan dengan baik sampai pandemi ini berakhir menjadi endemi, bahkan sampai hilang sama sekali. Tidak lupa kami juga berdoa karena kami lihat masih saja ada mafia-mafia di bangsa ini yang mencari keuntungan di tengah penderitaan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, jauhkan para mafia-mafia ini dari pusat kekuasaan. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia, ekonominya baik, tambangnya baik, politiknya baik dalam nama Yesus. Roh-roh kegaduhan, adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Hukumnya baik. Terima kasih Tuhan. Alamnya baik. Kami ucapkan berkat damai sejahtera atas Indonesia. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun yang sementara masih online, Tuhan memberkati dan menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus.
untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami anak-anak Tuhan Yesus yang menerima firman hari ini meskipun secara online, kami ditolong dikuatkan untuk hidup dan menghidupi firman-Mu. Karena kami tahu selama kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus sesuai dengan firman-Mu, kami tidak turun tapi naik, tidak kami menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala, karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berjanji menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik, karena kami tahu Kristus yang adalah gembala yang baik menuntun kami ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu senantiasa menjadi penghiburan buat kami. Di dalam nama Yesus kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes, kitalah orang-orang berbahagia itu. Karena siapakah orang berbahagia itu? Orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.